Selamat siang, perkenalkan nama saya Maya Valenski Klawi dengan NIM 124210050 dari kelas Bela Negara Wimaya SIA. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh pahlawan nasional. Saya sendiri memiliki 3 tokoh pahlawan nasional yang saya sukai. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh dari Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, hanya perempuan bangsawan saja yang mendapatkan kesempatan pendidikan. Semasa hidupnya, kaum perempuan tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Perempuan hanya diperbolehkan duduk diam di rumah, mengurusi suami dan anak. Dari peristiwa tersebut, timbullah tekad Kartini untuk memajukan kaum pribumi agar tidak dipandang rendah. Beliau ingin menunjukkan bahwa saja wanita juga bisa memiliki peran yang lebih dari sekedar berdiam diri di rumah, tetapi juga mengenyam pendidikan yang tinggi, serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dengan tekadnya tersebut terwujudlah bahwa saat ini wanita pribumi bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Kartini sendiri wafat pada 17 September 1904. Sejak kematiannya, setiap tanggal 21 April diperingatilah Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini ini merupakan bentuk suatu penghormatan dan mengenang jasa-jasa Ibu Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Beliau adalah sosok wanita pertama yang memprakarsai pengumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Keteladanan bela negara dari sosok Kartini adalah perjuangan Kartini dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan, meskipun secara tidak langsung terlibat dalam bentuk konflik fisik, melalui surat-suratnya dan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kartini secara tidak langsung juga ikut membela negara dengan memperjuangkan pemikiran yang inklusif, yang pada akhirnya juga berperan dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih kuat dan adil. Tokoh pahlawan kedua yang saya sukai adalah Kiras Bangun. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852 di Tanah Karo, tepatnya di Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kiras Bangun dikenal sebagai sosok cerdas, meskipun tidak menjalani pendidikan secara formal. Kecerdasannya itu pula yang mampu membuat Kiras Bangun memimpin perjuangan lintas etnis dan agama di kemudian hari. Bagi masyarakat di Tanah Karo, Kiras Bangun dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Perjuangan Kiras Bangun pada masa itu menjadikan masyarakat suku Karo sering mengandalkannya dalam sebagai penengah dalam suatu pertikaian antar suku atau desa. Pertikaian demi pertikaian ini memerlukan sosok penengah untuk menyelesaikannya. Saat itu, hampir semua kampung menerima kehadiran Kias Bangun sebagai juru damai terhadap pertikaian mereka. Pada periode awal 1900-an, merupakan masa awal interaksi antara Belanda dengan Kiras Bangun. Belanda mencoba mendekati Kiras Bangun yang kala itu sudah ditokohkan oleh masyarakat Karo. Upaya Belanda dilakukan dengan memberikan penawaran berupa uang, dudukan, hingga senjata. Namun, penawaran demi penawaran itu selalu ditolak oleh Kiras Bangun. Puncaknya adalah saat Belanda mengirimkan pendeta bernama Guy Laume pada tahun 1902. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh Kiras Bangun, lantaran pendeta itu dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap. Sikap Kiras Bangun ini membuat Belanda murka dan memutuskan untuk menyerang Tanah Karo.
Perang pun tidak dapat dihindarkan. Kiras Bangun dengan kaliannya bernegosiasi segera menghimpun seluruh kekuatan Tanah Karo. Dalam salah satu catatan disebut bahwa Kiras Bangun berhasil menghimpun lebih dari 3.000 pasukan. Kiras Bangun terus mencetak prestasi dalam perlawanannya terhadap Belanda. Giat mengumpulkan senjata, inti perjuangannya untuk mengusir Belanda dari Tanah Karo. Tahun 1905 menggerakkan perlawanan bersama orang Aceh. Namun sayang, tipu muslihat Belanda berhasil menangkapnya. Namun pada akhirnya dia dilepaskan di tahun 1900-nya. Setelah dibebaskan, Kiras Bangun memimpin gerakan bawah tanah di Tanah Karo dibantu oleh kedua anaknya. Selanjutnya pun dia terus berjuang melalui bidang kemanusiaan. Dan pada 22 Oktober 1942 beliau meninggal di Batu Karang. Dari sosok Kiras Bangun, kita dapat melihat keteladanan bela negara, yaitu Kiras Bangun menjadi teladan bela negara dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang kuat, keberanian dalam menolak penjajahan, kemampuan untuk menggalang persatuan, serta kesetiaan dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kemerdekaan serta kebebasan wilayahnya dari campur tangan pihak asing yaitu penjajah dengan pantang menyerah. Tokoh ketiga yaitu Tomo. Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo dilahirkan di Kampung Belauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal yang penting yang harus diperoleh Sutomo dan juga keluarganya. Sutomo berkepribadian elek, pekerja keras, daya juang yang sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi Kepanduan atau KBI. Dia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, ia menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru. Dia kedatangan sekutu dan pasukan Nika di Surabaya. Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan juga Nika. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk melawan habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Dia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Perjuangan Bersenjata atau Veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengecam kebijakan Soeharto yang dianggap mulai melenceng. Akibatnya, pada 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal, jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif lagi di kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji pada 7 Oktober 1981. Sikap bela negara yang bisa kita lihat dari Bung Tomo adalah Sutomo dengan semangat patriotisme yang tinggi dan keahlian orator yang menggerakkan, ia memainkan peran kunci dalam perang kemerdekaan, terutama dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Keberaniannya dan keteguhannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta warisannya sebagai inspirasi bagi generasi selanjutnya membuatnya menjadi tokoh bela negara yang sangat dihormati dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian cerita dari tokoh pahlawan nasional yang saya sukai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.